Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Salah satu bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus adalah jika kita dalam segala kata dan tindakan mengikuti Kristus dan memiliki kasih atau memiliki spiritualitas tergerak oleh belas kasihan. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan spiritualitas itu. Berbeda sekali dengan sikap para murid. Yang berbicara dalam diri para murid adalah pikiran dan pertimbangan untung dan rugi. Kalau Yesus mengikuti apa yang menjadi pemikiran dan pertimbangan para murid, maka mujizat penggandaan roti itu tidak akan pernah terjadi. Dalam belas kasih tidak banyak pertimbangan, tidak banyak pemikiran, muncul secara spontan, dan tidak memikirkan untung atau rugi. Karena yang ada adalah ketulusan dan keikhlasan. Semuanya mengalir dari kedalaman batin yang menggerakkan jiwa untuk segera bertindak tanpa pamrih dan dengan penuh kasih. Pengikut Kristus dengan demikian wajib mengikuti teladan Kristus, di mana kasih menjadi gaya hidup atau lifestyle-nya. Orang-orang dunia pasti akan tertawa bila melihat karakter kita tidak berubah sama sekali, alias 11-12 dengan mereka. Karena itu perubahan karakter adalah sebuah keharusan. Kita yang dulunya cenderung egois dan tidak peduli terhadap orang lain, selalu memikirkan untung rugi dan begitu banyak pertimbangan, kini harus berubah menjadi pribadi yang penuh empati dan belas kasih.
Hati Yesus adalah hati yang selalu memberi, penuh empati, berlimpah kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan. Begitu mulianya hati Yesus, sehingga dia bukan saja berkata-kata atau berteori, namun memberikan contoh nyata dan teladan bagaimana kita harus melakukannya. Semoga kasih Kristus selalu meresap di dalam hati kita.